Diplomasi Presiden Prabowo sepanjang 2025. Pemerintah komit tangani dampak bencana Sumatera. Presiden anugerahkan 10 tokoh pahlawan nasional. Selamat malam pemirsa, perjalanan bangsa mendapati arah baru. Dari ruang kebijakan hingga denyut nadi rakyat dan banyak cerita telah terukir. Capaian, tantangan dan harapan berpadu di sepanjang tahun 2025. Saya Restu Andari mengajak Anda menelisik kembali peristiwa politik, ekonomi, budaya maupun peristiwa lainnya dalam program spesial Kaleidoskop Berita Nasional TV 2025. Dari kebijakan parlemen hingga kinerja pemerintahan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sepanjang tahun 2025 penuh warna dan tantangan. Berbagai kebijakan parlemen dan pemerintah sudah tentu memberikan nuansa baru. Untuk melihat pencapaian hasil kinerja parlemen dan pemerintah di sepanjang tahun 2025 ini, mari kita simak bersama kilas balik berita berikut ini. Tahun 2025 menjadi panggung diplomasi Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjalankan sejumlah lawatan kenegaraan dan forum internasional memperkuat posisi Indonesia dari Asia, Eropa hingga Amerika. Berbagai kerjasama strategis dan kesepakatan penting tercapai. Sepanjang tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah negara, membawa misi memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pertengahan Mei 2025, Prabowo ke Brunei Darussalam. Di Istana Nurul Iman, ia diterima Sultan Hasan Al-Bolkiah, disambut upacara kenegaraan. Hasil pertemuan bilateral menegaskan komitmen kerjasama strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan kawasan. Dari Asia Tenggara, Prabowo menuju ke Asia Timur, menjalin kerjasama pembangunan dan investasi. Akhir September 2025, Prabowo singgah di Jepang menghadiri Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Di sini, pemerintah mencatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar US dollar atau sekitar 380 triliun rupiah dari sejumlah mitra Jepang. Angka ini menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah kerjasama ekonomi kedua negara dan membuka peluang luas pembangunan dalam negeri. Dari Jepang, Prabowo terbang ke New York, Amerika Serikat, mengikuti sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80. Prabowo mendapat giliran berbicara urutan ketiga debat umum, sebuah posisi strategis menunjukkan peran penting Indonesia di mata dunia. Madam Annalena Baerbock, President of United Nations General Assembly. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan isu perdamaian, stabilitas kawasan, dan kolaborasi global menghadapi tantangan dunia. Dalam kesempatan ini, Prabowo mendapat pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah. Dari panggung global PBB, perjalanan diplomasi Prabowo berlanjut ke Kanada. The ministers are signing on behalf of the Republic of Indonesia and Canada, the Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. The agreement represents a significant milestone in our long-standing bilateral relationship. Di Kanada, Prabowo menyaksikan penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kesepakatan ini membuka penghapusan tarif 90,5% produk Indonesia masuk ke pasar Kanada. Dari Amerika Utara, Presiden Prabowo bertolak ke Eropa menuntaskan agenda strategis berikutnya. Menutup lawatan, akhir September 2025,
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Belanda, disambut oleh Raja dan Ratu Belanda. Hasil kunjungan ini, Belanda mengembalikan sekitar 30.000 artefak, fosil, dan dokumen budaya bagian dari sejarah Indonesia. Pada 10 Desember 2025, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia. Keduanya membahas kerjasama berbagai bidang termasuk memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia. Prabowo mengundang Putin ke Indonesia dan disetujui Putin. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo tidak hanya menjalani lawatan kerja mancanegara, ia aktif menyambangi lokasi dan korban bencana alam di tanah air. Sejumlah lokasi bencana alam banjir dan longsor disambangi Prabowo dan berinteraksi dengan para korban terdampak banjir. Presiden berkali-kali meninjau bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada Desember 2025. Prabowo memantau infrastruktur vital, memastikan rekonstruksi diprioritaskan, memulihkan akses transportasi dan ekonomi masyarakat. Presiden meninjau tenda pengungsi dan berinteraksi dengan warga yang menjadi korban bencana. Prabowo memastikan distribusi logistik dan pangan tersedia bagi pengungsi dan menegaskan bantuan akan dikirim dan pemulihan dipercepat agar masyarakat bisa kembali ke rumah dan beraktivitas. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Apa kabar? Pada September 2025, Prabowo turun langsung ke lokasi banjir di Badung, Bali. Di sini, Prabowo meninjau kondisi perumahan yang rusak diterjang banjir dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Prabowo menginstruksikan instansi terkait bertindak cepat dan menekankan distribusi bantuan secara tepat sasaran. Pemerintah menaruh perhatian jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa depan. Masih ya semuanya. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Makasih ya. Makasih. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggenjot target peningkatan SDM harus dituntaskan, mulai makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat. Bersamaan, Badan Pusat Statistik menyebut Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan 64 bulan berturut-turut setelah Agustus 2025 berhasil mencatatkan surplus sebesar 5,49 miliar US dollar. Dari desa ke kota dan balikan dari ibu kota ke provinsi. Malu dia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menetapkan 8 misi utama dikenal Astacita sebagai landasan mencapai visi bersama menuju Indonesia Emas 2045. Program Prabowo fokus peningkatan SDM melalui makan bergizi gratis atau MBG dan sekolah rakyat, pemerataan ekonomi dengan koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur seperti 3 juta rumah, serta kemandirian pangan, energi, dan air dengan penguatan pertahanan dan hukum sebagai pilar utama kabinet. Prioritas lain digitalisasi pendidikan, percepatan hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 tercatat stabil di kisaran 5%. Sementara tingkat inflasi turun ke 2% menjadi salah satu terendah di antara negara-negara G20. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terkendali di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan nota keuangannya di rapat paripurna DPR pada Jumat 15 Agustus 2025, Presiden menyampaikan RAPBN 2026 akan mengedepankan 8 agenda prioritas utama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Komisi 2 DPR RI menjadi alat kelengkapan Dewan terbanyak menghasilkan undang-undang selama tahun 2025 dibandingkan komisi-komisi lain di legislatif. DPR RI selama tahun 2025 menghasilkan 16 undang-undang, dengan 10 undang-undang dihasilkan Komisi 2. Komisi 2 DPR RI menyebut menjadi komisi paling produktif mencetak undang-undang selama tahun 2025 dibandingkan komisi-komisi lain di DPR RI. Alhamdulillah, Komisi 2 DPR RI juga adalah komisi yang paling produktif melahirkan undang-undang sepanjang tahun 2025. Pada 8 Desember 2025, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menerangkan DPR RI selama tahun 2025 menghasilkan 16 undang-undang, 10 undang-undang diantaranya dihasilkan Komisi 2. Sebelumnya, pada Selasa 18 November 2025, rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang, berlaku efektif 2 Januari 2026. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026, dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani usai mendengar laporan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Poin
Poin keempat, anggota DPR dinonaktifkan partai politiknya, maka tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Poin selanjutnya, pimpinan DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik menindaklanjuti penonaktifan. Dan yang terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lain. Tuntutan rakyat 17+8 menjadi salah satu dinamika politik terbesar pada tahun 2025. DPR menegaskan komitmen lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat bagaimana kilas balik peristiwa besar lainnya di sepanjang tahun ini. Tetaplah bersama kami di spesial Kaleidoskop Berita Nasional 2025. Anda kembali bersama kami di spesial Kaleidoskop Berita Nasional 2025. Pemirsa, 1 tahun peristiwa besar di tanah air terekam dalam catatan sejarah bangsa, seperti peristiwa bom, banjir, dan peristiwa bencana alam lainnya di sepanjang tahun 2025 ini. Lalu apa dan bagaimana peristiwa bencana alam ini bisa terjadi? Mari kita simak tayangannya berikut ini. Yang pertama, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. BMKG juga memastikan jika terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut Prakirawan Cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas, sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan, masih berbentuk butiran es. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Peristiwa selanjutnya, pemirsa, yang cukup menghebohkan di tahun 2025 adalah ledakan yang terjadi di Masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ledakan terjadi saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Peristiwa ledakan terjadi pada Jumat siang di sebuah masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan tepatnya terjadi pada pukul 12:30 saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal ada 8 orang yang menjadi korban dan alami luka-luka. Saat itu memang abang ada di lokasi? Lagi pada sholat Jumat. Itu aula atau masjid atau apa, bang? Sholat Jumat. Di aula atau di masjid? Di masjid. Oh, masjid itu ya, masjid sekolah, dalam sekolah ya? Iya. Ini lukanya di mana aja, bang? Kalau saya di tangan ini agak ringan, alhamdulillah. Kena serpihan atau apa? Nah, itu kita nggak tahu juga, Pak, karena memang lagi luka ya udah. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Tim Gegana dari Brimob Kelapa II Depok masih melokalisir tempat kejadian perkara.
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sempat mendatangi lokasi kejadian namun belum bisa dimintai keterangannya. Dari Jakarta Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Peristiwa menghebohkan selanjutnya pemirsa di akhir tahun 2025 adalah kebakaran sebuah ruko penjual drone berlantai 7 yang dilalap si jago merah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 22 orang meninggal dalam insiden kebakaran ini. Saya 65 jadi kebakaran di Legend Suprapto Blok A, Cempaka Putih, perkantoran, komplek perkantoran atau pertokoan. Sebuah ruko berlantai 7 yang dijadikan tempat usaha penjualan pesawat tanpa awak di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa siang. Api yang diduga muncul dari lantai 1 dengan cepat membakar isi gedung. 15 orang karyawan yang didominasi perempuan yang masih berada dalam gedung terjebak di lantai 7. Sebagian dari mereka terselamatkan setelah petugas Gulkarmat, Jakarta Pusat bergerak cepat mengerahkan tangga darurat untuk menyelamatkan para korban. Namun menurut informasi di lapangan, sejumlah karyawan toko meninggal dunia terjebak di atas gedung. Menurut saksi, mengatakan peristiwa terjadi saat jam makan siang. Menurutnya api berawal dari lantai 1 ruangan. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kurang begitu jelas karena saya lagi di luar seperti itu. Jadi lagi makan siang, kemudian tiba-tiba ada laporan kebakaran dan di sini maka kita lari. Jadi untuk awalnya seperti apa, saya masih belum kopi nih seperti itu karena memang lagi kondisi seperti itu. Ini kantor apa? PT Teradrone Indonesia. Oh, apa itu? Kita perusahaan bergerak di bidang jasa drone. Oh, jasa drone. Nah, ini yang terbakar tapi nggak tahu apa? Kurang tahu apa yang terbakar seperti itu karena kita masih mengkonfirmasi lagi seperti itu. Nah, untuk yang karyawan yang terjebak itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15 orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Karyawan yang selamat langsung mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Api pun dapat dikuasai 1 jam kemudian setelah petugas Gulkarmat Jakarta Pusat menerjunkan 28 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Yang cukup menarik perhatian di tahun 2025 ini adalah pemirsa terkait bencana Sumatera, terutama di Aceh Tamiang, di mana deretan kendaraan terlihat memenuhi sepanjang jalan di sekitar Polres Aceh Tamiang. Lokasi yang selama ini dianggap paling aman tak mampu menahan luapan air yang datang lebih besar dari perkiraan. Ratusan kendaraan terlihat terparkir rapat di sepanjang jalan di kawasan Polres Aceh Tamiang. Disinilah warga mencari perlindungan untuk menyelamatkan mobil-mobil yang mereka taruh di tempat yang selama ini dianggap paling tinggi dan paling aman dari banjir. Namun malam itu semua perhitungan gagal. Banjir datang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi dalam hitungan jam. Air meninggi dan menutup badan jalan, menenggelamkan mobil-mobil yang diparkir dalam jumlah ratusan. Tidak hanya di kawasan Polres Aceh Tamiang, banyak kendaraan lainnya yang hanyut dan tenggelam di berbagai ruas jalan di daerah Aceh Tamiang. AKP Tarmidi menyatakan, banjir yang melanda Aceh Tamiang melonjak lebih tinggi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Air mengepung kawasan Polres Aceh Tamiang hingga seleher orang dewasa pada pukul 3 dini hari. Mobil-mobil yang seharusnya selamat justru tenggelam satu persatu. Meski begitu, pihak Polres menegaskan tidak ada korban jiwa di dalam kendaraan. Seputaran Polres Aceh Tamiang. Ya, kebetulan banjir kemarin di luar dugaan kita, itu rahmat Allah, lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya masyarakat ya termasuk kejebak juga, karena mencari posisi tinggi ternyata rendah. Ya, dan semua mobil yang ada di parkiran di depan Polres Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Syana Serus, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, telah kita saksikan kilas balik peristiwa bom, banjir, dan peristiwa bencana alam lainnya di sepanjang tahun 2025 ini. Lalu apa peristiwa besar lainnya? Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk kembali menelisik peristiwa besar nasional lainnya yang perlu Anda ketahui. Program spesial Kaleidoskop Berita Nasional TV 2025 akan segera kembali. Anda masih bersama kami di spesial Kaleidoskop Berita Nasional TV 2025. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam upacara di Istana Negara Jakarta. Di antaranya adalah Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden kedua Soeharto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh Indonesia dalam upacara di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November 2025. Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan cipta guna menghormati jasa para pahlawan yang berkorban demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Penganugerahan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden. Keputusan tersebut menegaskan penghargaan negara atas jasa luar biasa para tokoh dalam memperjuangkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa. Momen ini sekaligus menjadi pengingat penting mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Dari 10 tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional, terdapat 2 mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden kedua Soeharto. Keduanya dianggap memiliki peran strategis dalam sejarah perjalanan bangsa dan pembangunan nasional. Selain itu, nama Marsinah resmi diberikan gelar pahlawan nasional setelah diusulkan sejak lama atas perjuangannya dalam membela hak buruh. Daftar nama lain meliputi Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahmael Yunusiah, Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Saikhona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Mereka berasal dari berbagai daerah sebagai representasi keragaman perjuangan di Nusantara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kabar duka yang terjadi pada tahun 2025. Salah satunya adalah jenazah istri ke-7 Presiden Soekarno, Yurike Sanger, tiba di tanah air dari Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yurike Sanger menghembuskan nafas terakhir usai berjuang melawan kanker payudara. Ia tutup usia di umur 81 tahun. Jenazah istri ke-7 Presiden pertama Indonesia Soekarno yaitu Yurike Sanger tiba di tanah air dari Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu 5 Oktober 2025. Jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga di Human Remains Cargo Bandara. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat, lalu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Yurike Sanger meninggal dunia di California, Amerika Serikat pada 17 September 2025. Ia tutup usia di umur 81 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker payudara. Tadi jam 15.35 kebetulan ada kedatangan jenazah almarhum Yurike Sanger yang kebetulan beliau adalah istri dari Presiden RI gitu. Tadi jam 15.35 landing di Soekarno-Hatta, lanjut proses dan penyerahan ke pihak keluarga di Human Remains. Lanjut di rencana jenazah itu dibawa ke Rumah Duka Sentosa RSPAD karena rencana pemakaman itu esok pagi jam 10 ya, beliau start dari RSPAD ke Tanah Kusir. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV.
Ada kabar yang menarik pemirsa di tahun 2025. Indonesia menerima pesawat angkut militer berat Airbus A400M pertama dari 2 unit yang dipesan pemerintah. Kehadiran pesawat canggih buatan Eropa ini diharapkan bisa memperkuat kemampuan angkut strategis dan tanggap bencana nasional. Indonesia menerima pesawat angkut militer berat Airbus A400M pertama dari 2 unit yang dipesan pemerintah Indonesia pada Senin pagi 3 November 2025. Ini menjadi langkah penting dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista pertahanan udara Indonesia khususnya di sektor angkut taktis dan strategis serta tanggap bencana nasional. Pesawat angkut Airbus A400M pertama Indonesia dengan nomor registrasi A4001 tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kedatangan disambut dengan tradisi water salute sebagai tanda bergabung alutsista baru ke dalam armada TNI Angkatan Udara. Pesawat ini terbang selama 3 hari dari pabrik Airbus di Sevilla, Spanyol melalui rute Dubai dan Medan. Dalam penerbangan tersebut, sejumlah personel TNI Angkatan Udara terlibat langsung, di antaranya Letkol Penerbang Putut Satria, Mayor Penerbang Riki Sihaloho, Mayor Penerbang Fatir Muhammad, dan Kapten Penerbang Indra Kusuma. Penyambutan dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, didampingi Wakasau Marsikal Madya Teddy Rizali Hadi, dan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Pemesanan 2 unit pesawat Airbus A400M dilakukan pada 2021 ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Indonesia menjadi negara ke-10 di dunia dan kedua di Asia Tenggara mengoperasikan pesawat angkut canggih buatan Eropa. Airbus A400M merupakan pesawat canggih Mulit Peran buatan Eropa yang dirancang membawa muatan berat di berbagai medan. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 37 ton kargo, serta 116 personil bersenjata lengkap, kendaraan militer, hingga peralatan berat seperti truk dan eskavator. Kemampuan Airbus A400M menjalankan misi logistik, penerjunan payung, hingga bantuan kemanusiaan. Dari Jakarta, Shanas Kairus dan Theo Fandi, Berita Nasional TV. Salah satu berita yang cukup menggegerkan di tahun 2025 pemirsa adalah 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung bekas finance di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Polisi melakukan penyelidikan dan tes DNA untuk mengungkap identitas kedua kerangka tersebut. Dua kerangka manusia ini ditemukan di sebuah gedung bekas perusahaan finance yang terbakar di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Selanjutnya kedua kerangka manusia dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ropi Heri Saputra menerangkan kedua kerangka manusia ditemukan petugas teknis di saat merenovasi gedung akibat terbakar pada Agustus 2025. Sejak itu gedung tak lagi digunakan. Pemeriksaan awal, kedua kerangka berjenis kelamin laki-laki ditemukan di atas plafon bersama tumpukan material gedung. Polisi memeriksa tes DNA kedua keluarga korban hilang saat unjuk rasa akhir Agustus 2025. Tes ini dilakukan untuk memastikan apakah kedua kerangka merupakan korban hilang yang belum ditemukan atau justru sosok berbeda. Jadi gedung itu setelah terbakar memang tidak digunakan lagi sebagai kantor, sehingga hanya dijaga oleh beberapa security yang melakukan kegiatan penjagaan di tempat tersebut. Kalau jenis kelamin kedua diperkirakan laki-laki. Sebagai informasi, gedung bekas perusahaan finance sempat terbakar, lalu isinya dijarah pada akhir Agustus 2025. Sejumlah orang dilaporkan hilang. Dari Jakarta, Rifki Rizky, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, demikianlah program spesial Kaleidoskop Berita Nasional TV 2025. Terima kasih telah mengikuti kilas balik peristiwa di tanah air di sepanjang tahun 2025. Saya Rostulandari mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa.